Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin soal satu kekuatan super psikologis yang mungkin tanpa sadar pernah kamu alami. Namanya adalah flow state. Pernah ngerasain nggak sih, kamu lagi asyik banget ngerjain sesuatu, mungkin lagi gambar, nulis, main musik, atau bahkan lagi coding, tiba-tiba pas lihat jam, udah 3 jam aja lewat. Kamu sampai lupa makan, lupa minum, bener-bener larut sama apa yang lagi kamu kerjain. Nah, ternyata fenomena ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Waktu kita lagi fokus-fokusnya, otak kita itu ngerahin hampir semua energinya buat mikirin tugas yang ada di depan mata. Hasilnya, bagian otak yang biasanya ngurusin soal waktu jadi kayak diabaikan sejenak. Makanya persepsi kita soal waktu jadi berantakan. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Pengalaman lupa waktu tadi itu punya nama resmi dan ada sains yang seru banget di baliknya. Ini bukan cuma soal sibuk-sibukan aja ya, tapi tentang gimana kita bisa mencapai kondisi mental paling optimal. Nah, ini dia definisinya. Flow state atau kondisi mengalir bisa dibilang adalah puncak dari fokusnya manusia. Ada seorang psikolog hebat bernama Mihaly Csikszentmihalyi yang bilang kalau ini adalah pengalaman terbaik di mana kita ngerasa dan bisa bekerja di kondisi paling prima, benar-benar nyemplung ke dalam satu aktivitas. Dan kutipan ini, wah kena banget esensinya. Flow itu nggak datang dari rebahan di sofa, teman-teman. Flow itu muncul dari tantangan. Justru dari usaha kita secara sadar buat mendorong batas kemampuan diri demi mencapai sesuatu yang kita anggap sulit tapi berharga. Nah, ini bagian yang keren banget. Menurut penelitian Csikszentmihalyi, otak sadar kita itu cuma bisa memproses sekitar 120 bit informasi per detik. Kelihatannya banyak ya, tapi coba bayangin, ngobrol sama satu orang aja udah butuh sekitar 60 bit. Jadi, waktu kita ngerjain tugas yang menantang dan memakai semua kapasitas 120 bit itu, otak kita udah nggak punya ruang lagi buat mikirin hal lain, nggak ada tempat buat cemas, distraksi, atau bahkan sadar diri. Disitulah kita masuk ke kondisi flow. Terus, gimana caranya kita tahu kalau kita lagi ada di flow state? Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri yang jelas banget. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsentrasinya itu super intens, seolah-olah dunia di sekitar kamu lenyap gitu aja. Kedua, ada perasaan bahagia atau euforia yang dalam banget dari aktivitas itu. Ketiga, kamu tahu persis apa yang harus dilakuin selanjutnya. Nggak ada keraguan sama sekali. Dan yang keempat, ada rasa percaya diri. Kamu tahu tugas ini menantang, tapi kamu juga tahu kamu punya skill buat nyelesainnya. Selanjutnya, semua kekhawatiran soal diri sendiri, kayak, aduh nanti hasilnya jelek nggak ya? Itu hilang, jadi rasanya tenang banget. Terus, ya itu tadi, waktu jadi nggak relevan. Berjam-jam bisa terasa kayak beberapa menit. Dan yang paling penting, motivasinya datang dari dalam. Kamu ngerjain itu bukan karena ngejar hadiah atau pujian, tapi karena prosesnya sendiri. Itu udah asyik dan memuaskan banget. Oke, kita udah ngerti flow itu apa dan gimana rasanya. Pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana caranya biar kita bisa lebih sering masuk ke kondisi ini? Nah sekarang, kita pindah ke cara-cara yang lebih praktis. Ini poin yang penting banget buat dicatat. Banyak yang mikir kalau flow itu ya sama aja dengan passion atau hobi. Padahal lebih dari itu. Ini bukan cuma soal ngerjain apa yang kamu suka, tapi soal menemukan sebuah keseimbangan yang pas banget. Dan ini dia visualnya. Kalau tugasnya terlalu gampang buat skill kamu, yang ada kamu bakal bosen. Sebaliknya, kalau tugasnya susah banget dan skill kamu belum nyampe, kamu bakal cemas dan frustrasi. Nah, flow itu adanya di titik manis di tengah-tengah. Saat tantangannya tinggi, tapi seimbang sama skill kamu yang juga tinggi. Disinilah kepuasan dan perkembangan diri terjadi. Jadi, gimana langkah praktisnya? Pertama, punya tujuan yang super jelas dan spesifik. Kamu harus tahu mau ngapain. Kedua, ciptakan lingkungan anti gangguan. Udah, mati notif HP, tutup tab browser yang nggak penting. Ketiga, pilih tugas yang ada di zona flow tadi. Cukup menantang, tapi masih masuk akal buat kamu kerjain. Dan keempat, cari umpan balik langsung. Ini penting biar kamu tahu kalau kamu udah di jalur yang benar dan fokusmu tetap terjaga. Tentu aja, selain tahu apa yang harus dilakukan, kita juga harus tahu apa yang mesti dihindari. Udah deh, notif HP itu musuh bebuyutan flow-flow. Begitu juga multitasking, yang sebenarnya cuma ilusi, karena otak kita cuma ganti-ganti fokus dengan cepat dan nggak efisien.
Stres yang berlebihan, tujuan yang nggak jelas, dan badan yang capek juga jadi tembok besar yang bikin kita susah masuk ke zona ini. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal trik produktivitas biar kerjaan cepat beres. Flow state itu pengalaman mendalam yang benar-benar bisa ningkatin kualitas hidup kita. Kalau kita bisa rutin mengalaminya, nggak cuma produktivitas yang naik, tapi juga rasa bahagia, kepuasan, dan makna hidup. Ini tentang jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, aku mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin lagi hidup kamu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar larut dalam sesuatu? Aktivitas apa, entah itu kerjaan, hobi, atau bahkan obrolan yang mendalam yang bikin kamu merasa hidup dan fokus sepenuhnya. Coba temukan itu, kasih tantangan sedikit buat diri sendiri, dan biarkan dirimu tenggelam dalam arusnya.